Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang, Bu Ima, Bu Fitri. Alhamdulillah saya Ibu Sawalerna. Alhamdulillah, abi oge sami damang ya. Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Oke, pada hari ini kita bertemu di ruang maya. Kita akan melaksanakan praktek coaching dengan peran saya sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Marwiyah. Kemudian kita akan mempraktekkan proses coaching di mana Bu Ima berperan sebagai coachnya. Kemudian akan mengcoaching Bu Fitri sebagai coachee. Oke, Bu Ima. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian pada proses percakapan coaching yang nanti akan saya pegang sebagai bahan rujukan saya untuk menilai proses coaching yang Bu Ima lakukan sudah sesuai atau tidak dengan Bu Fitri. Begitu Bu Ima. Baik Ibu. Nah, di sini yang pertama kali akan saya pertanyakan adalah di bagian proses praobservasinya. Salah satunya, saya akan menyampaikan pertanyaan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh coach, di mana coachnya itu adalah Bu Ima dalam kegiatan coaching ini. Jadi Bu Ima akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Oke Ibu, insya Allah saya ingin mengembangkan kompetensi coach mendengarkan secara aktif. Baik, Bu Ima. Jadi, Bu Ima akan mengembangkan tentang kehadiran penuh ya. Betul Ibu. Di bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching ini, Bu Ima? Oke, saya ingin diobservasi mengenai bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dari masalah yang akan dikemukakan oleh Bu Fitri, sehingga saya bisa saling sharing dan akhirnya saya bisa menuntun Bu Fitri untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bu Fitri. Oke, jadi Bu Ima ingin bisa dengan kesadaran penuh mendengarkan secara detail permasalahan yang Koci sampaikan, kemudian Bu Ima juga ingin bisa mengembangkan kompetensinya yang bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Fitri ya, gitu ya Bu Ima ya? Betul, menuntun Bu Fitri mungkin ya Bu ya, menuntun untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Fitri. Baik, Bu Ima. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan selama proses coaching ini apa, Bu Ima? Indikatornya mungkin saya harus bisa fokus, konsentrasi, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri secara baik. Baik, berarti indikator yang ingin dicapai adalah fokus ya dan konsentrasi pada saat proses coaching dengan seperti itu ya, Bu Ima ya? Betul, Ibu. Baiklah, karena proses praobservasi sudah kita lakukan, insya Allah saya akan melakukan observasi pada hal yang spesifik tadi ya, berikut rubrik penilaiannya. Kemudian untuk kegiatan coachingnya bisa kita mulai dari sekarang ya. Silahkan Bu Ima, Bu Fitri. Baik, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ima. Apa kabar? Baik sih, baik. Alhamdulillah Ima. Tapi nggak terlalu baik juga sih. Kenapa? Aduh, gimana ya? Saya tuh punya kasus nih, pengen di coaching sama Bu Ima hari ini. Saya punya kasus satu anak di kelas. Dia itu sering kedapatan tidur, Bu, di kelas. Tuh. Jadi hari ini tujuannya telepon saya itu karena ingin curhat nih mengenai siswa yang suka tidur di kelas ya Bu ya? Tahu aja Bu Ima. Iya, pengen curhat, pengen di coaching juga nih sama Bu Ima. Sini buat saya. Oke, kira-kira setelah kita ngobrol nih ceritanya, apa tujuan yang ingin diraih oleh Bu Fitri?
Yang saya harapkan sih nantinya setelah kita ngobrol, saya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Itu anak itu nggak lagi tidur di kelas. Oke. Bu Fitri, kira-kira nih, tadi kan si anak ini suka tidur di kelas ya. Bu Fitri pernah mencoba melakukan sesuatu nggak? Yang pernah saya lakukan ke anak itu ya, waktu dia tidur saya coba bangunin, saya suruh dia cuci muka, ke toilet, tapi nggak ampuh juga, dia tidur lagi. Akhirnya ya udah deh, saya biarin dia tidur. Terus pas jam istirahat saya panggil nih anak ini, ajak ngobrol lah. Nah, saya lakukan segitiga restitusi pada anak ini sesuai dengan materi yang kita dapat di Oh materi iya, siap. Wima. Gitu. Saya lakukan segitiga restitusi ke si anaknya ini. Oke. Setelah dilakukan praktek segitiga restitusi, bagaimana tanggapan anak itu? Iya, anak itu sih setelah dikorek ya dia sering ketiduran karena tidurnya selalu larut malam karena dia itu asik main game di HP-nya. Akhirnya ya gitu, saya sama dia berhasil buat kesepakatan, nah perjanjian dia nggak akan lagi tidur di kelas. Oke, kira-kira menghasilkan sesuatu nggak Bu dari praktek itu? Iya sih, menghasilkan iya. Dia udah nggak lagi tidur di kelas saya. Cuma di pembelajaran lain yang nggak saya ajar, ya guru lain yang ajar, dia sering kedapatan masih tidur gitu. Itu saya bingung, itu anaknya udah saya segitiga restitusi, tapi masih juga dia tidur di pelajaran lain. Enggak di pelajaran saya, tapi di pelajaran lain dia tidur gitu. Oke, berarti di pelajaran Ibu berhasil ya, beliau berubah ya? Dia nggak tidur. Oke, siap-siap. Cuma masalahnya itu dia tidur Oke. di pelajaran lain. Saya tuh pengennya dia nggak tidur di pelajaran lain. Dia kan segitiga restitusinya juga nggak cuma di pelajaran saya, pokoknya di semua pelajaran dia nggak akan tidur. Gitu. Oke, siap Bu. Tapi kan setidaknya ada progres perubahan yang lebih baik ya dari segitiga restitusi yang sudah Ibu lakukan. Bu Fitri, dari awal nih, dari awal si anak tersebut sebelum dilakukan segitiga restitusi, kira-kira sekarang nilainya dari mana nih yang diperoleh si anak sampai dia berubah bisa di pelajaran Bu Fitri nggak gitu lagi gitu. Terus yang diharapkan sama Bu Fitri ada di nilai berapa nih gitu? Sebelumnya mungkin dia ada di angka 3 ya. Kalau setelah saya restitusi kayaknya dia udah berubah jadi 6 nih lah ya, kurang lebih. Karena dia udah, kan saya ngajarnya banyak, pelajaran saya ampuh di kelas itu. Jadi 6 lah, dia udah bisa gitu nanti di kelas. Tapi ya gitu tadi, dia di pelajaran lain dia tertidur. Saya ingin bisa meningkatkan dia sampai di angka 8. Nah, kalau 10 kayaknya masih butuh Oke, siap. Kira-kira nilai 8 ini kondisi siswa yang seperti apa yang diharapkan sama Bu Fitri? Ya, siswanya bisa fokus belajar, mengerjakan instruksi yang disampaikan oleh guru dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia tidak paham, dia bertanya, tidak tidur gitu ya. Itu sih Bu. Oke, siap-siap. Di angka 8. Nilai 8, kondisi nilai 8 si anak tidak lagi tidur di semua pembelajaran gitu ya Bu ya? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, untuk mencapai tujuan tersebut tuh, nilai 8 tersebut, kira-kira Bu Fitri punya target aksi nyata yang ingin dilakukan nggak untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau dalam pikiran saya sih ya, kayaknya selain saya ngobrol sama anaknya, saya juga harus ngobrol sama guru yang lain. Yang dimana si anak tersebut tidur, biar saya tahu permasalahan sebenarnya kenapa gitu. Dia tidur di pelajaran yang lain, sedangkan di pelajaran saya udah nggak apa-apa, udah oke gitu. Gitu Bu. Oke, siap. Berarti aksi nyatanya ya Ibu pengen anak tersebut tidak tidur lagi di pembelajaran yang lain, padahal di Jambu Fitri sudah berhasil ya untuk tidak tidur lagi Saya gitu. pengen ngobrol sama guru Ada yang yang lain. melibatkan nggak Bu? Hah? Apa Bu?
Ya, untuk tujuan itu ada yang ingin dilibatkan nggak kan? Sekarang si praktek yang sama Bu Fitri sudah dilakukan, sudah tercapai sebetulnya ya untuk pelajaran Ibu aja gitu Iya, ya. tadi kan saya bilang rencana saya nanti ke Heeh. depannya saya mau ngobrol sama guru lain untuk mengetahui kenapa di pelajaran guru tersebut dia tidur. Jadi saya harus ngobrol sama guru tersebut juga. Terus selain itu saya kayaknya mau ngobrol juga nih sama orang tuanya kayaknya sama orang tuanya kenapa masih tidur gitu dengan di kelas tersebut gitu. Apakah karena faktor HP-nya masih belum bisa dikendalikan atau gimana gitu Bu? Oke, berarti Ibu akan melibatkan guru mata pelajaran dan orang tua ya Bu ya? Iya, ya. Baik, kalau begitu. eh Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan aksi tersebut? Mulai pekan ini sih kayaknya ya, ya minggu inilah, minggu ini insya Allah. Oke, minggu ini Ibu akan start untuk ngobrol dengan guru mata pelajaran yang lain dan coba untuk berbincang dengan orang tuanya ya Bu ya? Betul. Oke, ya mudah-mudahan aksi yang akan Ibu lakukan itu menghasilkan progres yang positif ya Bu ya? Ke arah penilaian yang tadi nilai poin 8 ya Bu ya? Mudah-mudahan sih ya, kalau misalnya kita ajak kerja sama orang tua, kemudian orang tua juga concern kalau dan tahu kalau anaknya itu sering tidur di kelas dan dia tahu juga apa solusinya harus seperti apa. Kan menghadapi anak nggak cuma satu arah, harus dua dua arah juga ya Bu ya, gitu. Insya Allah. Betul-betul Ibu, kita harus sinkron ya antara pendidikan yang kita terapkan di sekolah dengan pendidikan yang diterapkan di rumah ya Bu ya. Jadi komunikasi dengan orang tua pasti sangat-sangat berpengaruh besar gitu terhadap perubahan anak tersebut. Oke Bu Fitri, kira-kira targetnya nih sampai Bu Fitri bisa mencapai nilai 8 siswanya itu gitu. Kira-kira berapa lama nih Bu Fitri menargetkan? Mudah-mudahan ya 2 minggu. Bismillah. Oke, Bismillah 2 minggu ada perubahan positif ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Oke, Ibu, kalau sampai 2 pekan ini ada perubahan positif, penambahan nilai itu terhadap siswa tersebut, bagaimana Ibu saya tahu bahwa itu sudah berhasil Saya gitu. ajak Bu Irma ketemuan. Kita ngobrol deh Bu Irma, nanti saya kasih tahu deh gimana nanti berhasil atau enggaknya 2 minggu lagi. Saya juga pengen nanti kalau misalnya ada sesuatu, mudah-mudahan kita bisa saling sharing lagi Bu Irma. Iya dong. Jadi kita dengan sharing kayak gini, saya suka mendapatkan ilmu-ilmu baru ya Bu ya. Kita saling share gitu. Mudah-mudahan target yang ingin Bu Fitri raih, yaitu si siswa tersebut mendapatkan poin 8 dengan perubahan yang sangat-sangat positif dan tidak tidur lagi di kelas. Mudah-mudahan tercapai ya Bu Amin Fitri ya ya. Rob. Saya tunggu Siap kabarnya nanti loh. saya call ya. Oke, siap. Hatur nuhun Sama-sama Bu Bu Fitri. Irma, makasih banyak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bu Marwahnya masih di. Oke, terima kasih banyak Bu Ima, Bu Fitri. Berikan aplaus untuk semuanya. Coach dan coachingnya sangat keren. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Ima, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Saya mencoba fokus, Bu, dan konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Dan saya juga mencoba untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Fitri. Baik. Nah, selesai kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ima dan Bu Fitri tadi, ini saya perhatikan Bu Ima sesuai dengan kompetensi yang diinginkan ya. Tadi salah satunya yaitu kesadaran penuh, Bu Ima mendengarkan penuh, kemudian mengangguk-anggukkan kepala artinya paham dan
terdengar apa yang dibicarakan oleh coachingnya. Kemudian Bu Ima juga fokus dan konsentrasi melakukan coachingnya. Nah, sebenarnya kompetensi yang dicapai sama Bu Ima itu tidak hanya itu ya. Ternyata pada saat saya melihat proses coachingnya benar-benar interaktif, menggunakan bahasa yang akrab gitu ya, seperti di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kemudian pertanyaannya juga pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh Bu Ima sebagai coach kepada coach itu sudah sangat bagus, sehingga Bu Fitri sebagai coach menyampaikan sebenarnya apa yang dirasakannya, dan bebannya itu sudah dirasakan plong oleh Bu Fitri yang awalnya tidak terpikirkan. Begitu ya, luar biasa kompetensinya. Kemudian pasca coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ima dan Bu Fitri, saya masih ingin menanyakan nih Bu Ima nih, ada yang masih ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ima? Ali. Ya. Nah, indikator ketercapaian pengembangan apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ima untuk coaching yang akan datang supaya coaching itu lebih baik lagi? Insya Allah saya ingin mengembangkan dalam pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa lebih menggali atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach saya gitu. Baik, Bu Ima, mudah-mudahan kompetensi itu bisa dilakukan pada coaching berikutnya ya. Alhamdulillah, Amin. amin. Alhamdulillah Bu Ima, Bu Fitri, kegiatan coaching hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bernilai ibadah, apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Semangat terus dan salam bahagia, guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak Bu Fitri, Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.